Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya sebagai perwakilan anggota kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai persamaan diferensial orde 2 tak homogen metode variasi parameter yang diajukan sebagai tugas terstruktur mata kuliah persamaan diferensial biasa. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu, yaitu Evi Lianti Harahap, NIM 2418040, Ranti Trinovika, NIM 2418043, Latifah Turahmi Eka Putri, NIM 2418048, Yulia Rahmi, NIM 2418051, dan Dinda Fadlia Ifkar, NIM 2418066. Kami merupakan mahasiswa IAIN Bukit Tinggi, Program Studi Pendidikan Matematika kelas 4B, dengan dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial biasa, Ibu Gema Hista Medika SSI MSI. Baiklah, saya Latifah Turahmi Eka Putri, NIM 2418048, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan metode variasi parameter. Yang kedua, mengenai prinsip metode variasi parameter. Yang ketiga, bentuk umum persamaan diferensial linear orde 2 tak homogen metode variasi parameter. Dan yang terakhir, kita akan membahas contoh soal dan penyelesaiannya. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian metode variasi parameter. Metode variasi parameter adalah metode untuk menentukan penyelesaian khusus persamaan diferensial linear tak homogen dengan koefisien variabel. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai prinsip metode variasi parameter. Prinsip metode ini adalah mengubah variabel konstanta CK pada persamaan diferensial linear orde 2 tak homogen dengan variasi parameter VKX. Misal, pada persamaan diferensial linear orde 2 tak homogen, YH sama dengan C1Y1X ditambah C2Y2X. Konstanta C1 dan C2 diubah dengan variasi parameter V1X dan V2X, sehingga solusi khusus persamaan diferensial linear tak homogen yaitu YP sama dengan V1X Y1X ditambah V2X Y2X. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga. Persamaan diferensial linear tak homogen orde 2 dengan koefisien variabel yang diselesaikan dengan metode variasi parameter mempunyai bentuk umum yaitu Y double aksen ditambah PXY aksen ditambah QXY sama dengan RX. Pada slide ini, kami menjabarkan bagaimana cara menentukan solusi persamaan diferensial tak homogen dengan metode variasi parameter. Dapat teman-teman lihat, terdapat 3 langkah penyelesaian. Langkah pertama, kita menentukan penyelesaian persamaan diferensial homogen dengan menentukan akar persamaan karakteristiknya. Langkah kedua, menentukan penyelesaian persamaan diferensial tak homogen dengan metode variasi parameter. Dengan cara menentukan solusi umum, kemudian menentukan turunan dari YP, kemudian menentukan persamaan syaratnya, substitusikan YP, YP aksen, dan YP double aksen pada persamaan diferensial. Kemudian, dari hasil substitusi tadi, kita dapat menentukan V1X dan V2X. Langkah ketiga, dapat menentukan solusi persamaan diferensial tak homogen, yaitu Y sama dengan YH ditambah YP, sama dengan C1Y1X ditambah C2Y2X ditambah V1X Y1X ditambah V2X Y2X.
kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu contoh soal dan penyelesaian. Contoh soal ini kami screenshot dari makalah yang kami buat. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial berikut dengan metode variasi parameter. Y double aksen ditambah Y aksen sama dengan sekant X. Langkah yang pertama, penyelesaian persamaan diferensial homogen. Menjadi Y double aksen ditambah Y aksen sama dengan 0. Dengan persamaan karakteristik M kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Akar-akarnya M1, M2 sama dengan plus minus I. YH sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X. Langkah kedua, kita menentukan penyelesaian persamaan diferensial tak homogen dengan metode variasi parameter. Dengan solusi umum, YP sama dengan V1X cos X ditambah V2X sin X. Persamaan syarat, V1 aksen X, Y1 aksen X ditambah V2 aksen X, Y2 aksen X sama dengan 0 menjadi V1 aksen X cos X ditambah V2 aksen X sin X sama dengan 0. Kemudian, substitusikan YP, YP aksen, dan YP double aksen pada persamaan diferensial, sehingga menjadi min V1 aksen X sin X ditambah V2 aksen X cos X sama dengan 0. Dengan itu, kita dapat menentukan V1X dan V2X. Diperoleh nilai V1X sama dengan ln cos X dan V2X sama dengan X. Jadi, YP sama dengan V1X cos X ditambah V2X sin X sama dengan ln cos X ditambah X sin X. Langkah ketiga, solusi umum dari persamaan diferensial. Y sama dengan YH ditambah YP sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X ditambah ln cos X ditambah X sin X. Baiklah, kita masuk kepada contoh soal yang kedua. Y double aksen ditambah 9Y sama dengan sekant kuadrat 3X. Penyelesaiannya, langkah pertama kita cari persamaan karakteristiknya terlebih dahulu. Dimisalkan dengan R kuadrat ditambah 9 sama dengan 0. R1, R2 sama dengan plus minus 3I. Jadi, solusi homogennya adalah YH sama dengan C1 cos 3X ditambah C2 sin 3X. Untuk YP, dipilih YP sama dengan UY1 ditambah VY2 dengan Y1 sama dengan cos 3X, Y2 sama dengan sin 3X, Y1 aksen sama dengan min 3 sin 3X, dan Y2 aksen sama dengan 3 cos 3X. Untuk nilai Y sama dengan Y1, Y2 aksen dikurang Y2, Y1 aksen sama dengan 3 cos 2X ditambah 3 sin 2X sama dengan 3. Kemudian kita cari nilai U dan nilai V. Diperoleh solusi non-homogen, yaitu YP sama dengan 1/3X cos 3X dikurang 1/9 sin 3X ditambah 1/9 ln sekant 3X ditambah tan 3X sin 3X. Jadi, solusi umum dari persamaan diferensial di atas adalah C1 cos 3X ditambah C2 dikurang 1/9 kuadrat sin 3X ditambah 1/3X cos 3X ditambah 1/9 ln sekant 3X ditambah tan 3X sin 3X. Agar lebih paham, coba kerjakan latihan soal berikut ini. Y double aksen ditambah Y sama dengan tan X. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman ya. Oh ya, don't forget to like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.